Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya kita bersyukur hari ini Tuhan masih kesempatan bagi setiap kita untuk belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya dalam hidup ini semua panduan Tuhan berikan dalam Alkitab. Cuma kadang sulit bagi kita untuk mengerti, memahami apa maksud Tuhan lewat ayat demi ayat yang dituliskan. Tapi hari ini saya berdoa boleh kita sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-33. Ya. Ketika saya persiapan ini, saya percaya bahwa ada maksud pesan Tuhan bagi setiap kita. Tapi sebelum dari itu, Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk siapkan hati. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Biar kita undang hadirat Tuhan turun, supaya kita sama-sama belajar mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup setiap kami. Dengan segala rendah hati, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangan, buka mulutmu, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur, nama-Mu besar Tuhan, ajaib dan mulia karya-Mu, kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan pujian penyembahan yang terbaik sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, Kami perlu Kau Tuhan. di setiap kami yang Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi setiap kami dan berjalanlah bersama dengan kami. Biar itu yang jadi doa, itu yang jadi kerinduan kami, bahwa kami tidak dapat melakukan apapun sendiri tanpa Tuhan. Bahkan sebentar lagi kalau kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kami percaya kami masih perlu tuntunan Tuhan, kami masih perlu penyertaan Tuhan supaya kami sungguh bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan ia akan terus bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Bahkan hidup kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apapun yang Tuhan lakukan bagi setiap kami. Apapun terjadi dalam hidup kami, ajar terus kami untuk percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan bukakan hati kami, biar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini kita sama-sama masih bisa melanjutkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masih lanjutkan pelajaran dari hari sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar lewat sebuah kitab yang kembali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali kita itu baca Alkitab rasanya kalau kita baca dengan hari-hari kayaknya ya cepat ganti kalau saya Alkitab baca di rumah tuh pakai yang fisik. Jadi kayaknya ya udah ganti halaman-halaman, baca ya baca. Kadangkala kalau saking sering kita bacanya, kita baca perikopnya aja kita udah ngerti ceritanya apa. Udah ngerti gini-gini. Tapi justru kali saat kita coba dalami pelajari ternyata di tengah yang cerita yang berulang justru ternyata masih banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kembali lagi kalau kita bicara Musa, tentunya saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering kali dengar cerita Musa dari sekolah minggu. Bahkan banyak hamba Tuhan besar yang cerita mengkhotbahkan dari kitab Keluaran atau berbicara mengenai Musa, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Keluaran pasal yang ke-33. Di mana perikopnya diberi judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sama ya, kayak lagu tadi kita nyanyikan ya. Kita rindu penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama kami tidak mau jalan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam beberapa menit ke depan lewat Keluaran pasal yang ke-33. Kita sungguh mengerti apa maksud daripada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita rindu, kita minta penyertaan Tuhan, kita harusnya jadi mengerti. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Apa sih yang dapat kita nikmati ketika Tuhan berjalan, ketika Tuhan beserta dengan kita? Ya, kita akan belajar dalam Keluaran pasal ke-33. Kembali lagi karena keterbatasan waktu, tentunya kita tidak bisa mengupas ayat demi ayat. Ya, dalam Keluaran pasal ke-33, kalau Bapak Ibu buka Alkitab, itu ada di halaman 96-97. Total dalam Keluaran pasal yang ke-33 itu ada 23 ayat. Ayat pertama sampai ayat 23. Tapi karena keterbatasan waktu kembali lagi, saya akan coba pecah dalam beberapa ayat supaya kita ngerti garis besar konteks dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kalau saya boleh grup ya, kalau saya boleh bagi, Keluaran pasal ke-33 itu dibagi menjadi 4 bagian besar. Ya, yang pertama itu dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Nah di sini awalnya nih, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, ya Tuhan bicara di ayat 1-2, pergilah dari satu tempat, ya seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pergi satu tempat tanah perjanjian yang sudah dijanjikan, di mana ya kita tahu tanah itu berlimpah susu dan madu. Saya bacakan ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kalau baca langsung kontras rasanya ya. Kita bicara mengenai penyertaan Tuhan, tapi langsung di awal di bagian pertama langsung Tuhan bilang apa? Aku tidak mau berjalan bersama dengan engkau. Iya memang ada malaikat, tapi Tuhan mau tidak bisa berjalan bersama dengan mereka. Di bagian pertama ini Tuhan langsung ingatkan kepada kita semua. Tuhan mau menyertai kita. Tapi asalkan kita berperilaku benar di hadapan Tuhan.
Tuhan rindu menyertai kita. Bahkan bangsa Israel yang dikenal tegar tengkuk pun, bahkan di pertama dan ayat kedua itu Tuhan masih kirim malaikat. Artinya memang sebuah kerinduan Tuhan untuk bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Tapi secara khusus ayat ketiga bilang apa? Tapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu sebab engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita semua rindu penyertaan Tuhan. Dan saya terlalu yakin percaya Tuhan pun juga selalu ingin menyertai berjalan bersama dengan kita. Tapi hati-hati. Yang kita mau ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita cek pribadi kita. Kalau kita memang sungguh rindu mau merasakan penyertaan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Lalu kita masuk pada bagian yang keempat dan yang keenam. Ya, saya baca ayat yang keempat dulu. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Setelah ada kabar Tuhan tidak bisa berjalan, lalu mereka mulai introspeksi. Mereka berikan respon yang benar. Mereka sadar akan kekecewaan Tuhan. Mereka lepaskan anting-anting perhiasan emas. Ya, tentunya di perikop sebelumnya ya kita belajar atau kita sama-sama berbicara mengenai anak lembu emas dengan perhiasan ya. Lalu Tuhan ingatkan atau mereka memberikan respon yang benar. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita rindu akan penyertaan Tuhan, mari kita cek pribadi kita dan kita berikan respon yang benar. Penyertaan Tuhan tidak bisa disepelekan Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar kita doa, kita minta Tuhan beserta, Tuhan pasti menyertai kita. Biarpun kita bilang Tuhan ini keadaannya sulit, kami tak bisa, kami tak mampu, kami menyerah, tidak serta-merta Tuhan selalu akan menyertai dan berjalan bersama dengan kita. Yang Tuhan lihat adalah respon kita. Ketika kita memberikan respon yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar posisi kita, ketika kita robah, kita sikap hati yang benar, disitulah awal titik mulai penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Baru masuk ke dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ke-17, di mana di situ baru kita bicara mengenai penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berbicara penyertaan Tuhan, itu berbicara intimasi hubungan. Memang mereka sudah berikan respon yang benar, tapi Musa mau ajarkan, oke, tapi aku buat kemah pertemuan. Di mana kalau engkau cari Tuhan, masuk kemah ini. Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, saya yakin percaya, penyertaan Tuhan akan terus berjalan mengikuti setiap kita. Ya, jadi di ayat ke-7 sampai dengan 17 itu diceritakan, ya masuk berfirman, lalu dalam kemah pertemuan Tuhan beberapa kali berfirman dengan Musa, dan itu saya akan coba ambil supaya kita mengerti. Ketika ada penyertaan Tuhan itu apa maksudnya. Ya. Jadi ketika kita belajar memberikan respon yang benar, masuk kemah pertemuan, bertemu dengan Tuhan, lalu satu demi titik kita mulai merasakan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Ya, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Dari tadi ayat 1 sampai 6, saya mau ulangi, penyertaan Tuhan tidak bisa disepelekan. Mungkin Tuhan pilih kita, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan lihat sikap hati kita. Apakah respon kita benar? Ingat ya, bangsa Israel ini pilihan Tuhan loh. Mereka dibebaskan, Tuhan yang pilih. Mereka mengasihi, Tuhan mengasihi bangsa ini. Tapi Tuhan bilang di ayat kedua apa? Aku tidak akan berjalan bersama dengan mereka. Tapi untungnya mereka berikan sikap hati yang benar. Mereka meresponi dengan benar. Ya, jadi yang pertama, penyertaan Tuhan tidak bisa disepelekan. Lalu kita bangun hubungan intimasi dengan Tuhan. Baru kita mengerti. Ketika Tuhan sertai kita, penyertaan Tuhan. Ketika kita bingung apakah Tuhan beserta dengan kita, gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau ada penyertaan Tuhan,
Tuhan pasti akan berikan damai sejahtera dan ketentraman. Ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri hendak membimbing, menyertai engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau Bapak Ibu tahu rasanya disertai Tuhan apa? Itu artinya apapun yang engkau lakukan dalam hidup ini, ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Kalau engkau lakukan ada damai sejahtera, pasti Tuhan besertamu, pasti Tuhan menyertaimu. Seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan pada satu titik di mana kita harus mengambil keputusan. Seringkali saya bicara dengan istri kalau kita ada beberapa keputusan penting dalam hidup ini. Menyangkut anak, menyangkut ekonomi, menyangkut keuangan, keluarga, orang tua. Kadang-kala kalau kita ngomong pilihan A, pilihan B, bisa jadi berantem ya. Yang A ada bagusnya, ada jeleknya. Yang B ada bagusnya, ada jeleknya. Akhirnya jadi debat panjang. Lalu tiba-tiba saya ingat, gampang aja Bapak Ibu Saudara. Yang ada tenangan, yang ada damai sejahtera, yang ada ketentraman, itu pasti yang disertai Tuhan. Yang damai pilihan ini, tapi pilihan ini banyak ruginya, banyak berkorbannya. Mesti yang ini mesti ngalah, mesti banyak memberi, banyak menabur, mesti ini, mesti itu. Tapi kalau ada ketenangan, ada damai sejahtera, saya yakin percaya itulah yang pasti Tuhan sertai. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini yang saya suka. Kalau Tuhan sertai kita, berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, engkau menyertai kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan sertai kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan buat perbedaan. Kalau ada penyertaan Tuhan, pasti ada perbedaan yang Tuhan kerjakan. Prosesnya mesti sama, jalannya sama, stepnya sama, tapi kalau orang benar lalui itu, hasilnya berbeda dengan orang fasik lalui jalan itu. Sekarang sama-sama kita hadapin krisis. Saya baru bicara sama istri, sama keluarga, harga semua barang naik. Semuanya sama, tapi Tuhan akan buat perbedaan. Kalau Tuhan sertai kita, anak cucu orang benar tidak pernah hidup meminta-minta dengan roti. Saya pegang ayat itu dan saya yakin percaya. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Ayat 16b berkata apa? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan berbicara apa? Ada ketenangan, damai sejahtera, ketentraman. Penyertaan Tuhan berbicara apa? Tuhan akan membuat perbedaan. Dan yang ketiga yang dahsyatnya ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan dapatkan kita kasih karunia di hadapannya. Dan Tuhan mengenal kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan hanya untuk orang yang dikenal oleh Tuhan. Hanya untuk orang yang mendapat kasih karunia di hadapannya. Perhatikan hidup kita. Tapi kalau kita dapat penyertaan Tuhan, kita dapat kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan kita dikenal oleh Tuhan. Sehingga saya ngerti kenapa kita nyanyi lagu itu. Kita butuh penyertaan Tuhan. Bila kau tak besertaku, kalau engkau gak beserta dengan kami gak mau jalan. Karena buat apa kami jalan tanpa Tuhan bersama dengan kami?
Karena kita bilang apa? Kalau Tuhan beserta dengan kami, Tuhan kenal kami, Tuhan dapatkan kasih karunia bagi setiap kami. Tuhan berikan kami ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Dan kalau Tuhan bersama dengan kami, Tuhan akan buat perbedaan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dalam penyertaan Tuhan, pasti ada tuntunan Tuhan. Kalau kau nggak bimbing kami nggak mau jalan. Bimbing itu artinya apa? Tuhan yang memandu, Tuhan yang kasih tunjuk, Tuhan yang kasih tuntunan. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini, pasti juga ada tuntunan Tuhan. Pasti juga ada bimbingan Tuhan. Oleh karena itu saya ngerti, kalau tanpa penyertaan Tuhan, seharusnya kita tidak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Karena dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Makanya ada Keluaran pasal yang ke-33, di mana Musa minta penyertaan Tuhan. Karena Musa sadar, membawa bangsa yang besar itu butuh penyertaan Tuhan. Karena dalam penyertaan Tuhan, ada ketentraman, ketenangan, damai sejahtera. Ada perbedaan. Ada kasih karunia Tuhan bagi umatnya yang dikenalnya. Dan dalam penyertaan Tuhan, ada tontonan Tuhan. Lalu masuk dalam bagian yang terakhir, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Jadi pada prinsipnya, bagian terakhir dalam Keluaran pasal yang ke-33 itu bercerita di mana Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Ya. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, ayat ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ya, jadi kisah ini diakhiri bahwa akhirnya setelah ada perbincangan dalam kemah pertemuan antara Musa dengan Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Nah, saya mau akhiri Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita memang umat pilihan Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi hati-hati. Jangan kita jadi pribadi yang tegar tengkuk. Ya, karena di awal Tuhan bilang apa? Aku tidak bisa berjalan dengan bangsa yang tegar tengkuk ini. Ya, hati-hati cek diri kita. Berikan respon yang benar. Kalau hari ini ada area-area yang Tuhan mau kita perbaiki, lakukan itu. Karena tanpa kita sadari, justru ketika kita rubah, kita berikan respon yang benar. Mulai dari saat itu penyertaan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita terlalu sering bertanya, Tuhan di mana engkau, mana penyertaan Tuhan. Tapi kita tidak mau rubah sikap hati, respon hati kita. Ya, berikan respon hati yang benar. Bangun hubungan intimate relationship, kemah pertemuan. Ya, tentunya dengan sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa doa, bisa kapanpun itu bangun hubungan. Baru setelah itu ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Saya diberkati. Ketika Tuhan sertai kita, ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ketika ada penyertaan Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Ketika ada penyertaan Tuhan hanya bagi orang yang didapati kasih karunia di hadapannya. Dan ini kenal oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dalam penyertaan Tuhan, pasti ada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara biar masa-masa ini saya tahu bukan masa-masa yang semakin mudah. Mungkin terlihat COVID-nya menandakan tanda-tanda yang positif. Tapi justru dalam beberapa aspek yang lain justru dirasakan banyak hal. Tapi justru di masa-masa ini biar yang kita butuhkan hanya penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ingatkan setiap kami bahwa penyertaan Tuhan seyogyanya tersedia bagi setiap kami. Selama kami jadi pribadi yang tidak tegar tengkuk, kami memberikan sikap hati respon yang benar, kami membangun hubungan dengan Tuhan, pasti penyertaan Tuhan ada dalam setiap kami. Karena kami percaya ketika Tuhan beserta dengan kami, ada damai sejahtera. Ketika Tuhan beserta dengan kami, ada perbedaan yang Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan beserta dengan kami menikmati kasih karunia Tuhan dan kami dikenal oleh Tuhan. Dan ketika kami menikmati penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti langkah demi langkah yang harus kami ambil dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengamini penyertaan Tuhan. Biar Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Dan kami mau katakan jika Tuhan tidak beserta dengan kami tidak mau berjalan karena kami perlu Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kita terima berkat yang datangnya dari atas, dari Allah Bapa. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu, usaha, pekerjaan, mata pencarian, bisnis, apapun yang kau kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.